Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Komsos Keuskupan Atambua. Hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024 bersama saya Romo Sirilus Octavianus Timo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim dan Maha Cinta, puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu kepada kami dalam istirahat di malam tadi dan di hari ini. Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus sebagai penyelamat kami dari dosa. Maka kami mohon, bukalah diri kami agar berani mengorbankan seluruh diri demi keselamatan siapa saja seturut pengorbanan cinta putramu Yesus Kristus disalib demi keselamatan dunia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Melayani sesama dalam bekerja, bukti ungkapan syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, umat Israel adalah bangsa istimewa yang dipilih Allah. Allah memberikan banyak anugerah berlimpah kepada mereka yang melebihi bangsa lain manapun di dunia. Contohnya, hadiah tanah luas yang sangat subur, para bapa bangsa, para nabi, 10 perintah Allah yang diterima oleh Nabi Musa di atas gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu, para raja, hakim-hakim, bait Allah di Yerusalem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah senantiasa ada bersama dengan mereka, menjaga, melindungi, menuntun, dan menyelamatkan. Tetapi Israel sebagai bangsa pilihan Allah itu tetap mengeraskan hati, melupakan semua kebaikan Allah, tidak setia menjalankan hukum-hukumnya. Akibatnya mereka mengalami penjajahan di Mesir, Asiria, dan Babilonia, supaya iman mereka kepada Yahweh Allah dimurnikan. Kita sebagai orang Kristen adalah juga umat Israel baru yang selalu hidup dengan kelimpahan berkat Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, penyelamat dunia. Allah menunjukkan kebaikan kasih-Nya pun tersurat dan tersirat dalam tradisi gereja, Alkitab, para pemimpin gereja atau magisterium gereja, sakramen-sakramen gereja, kesehatan, pekerjaan, orang tua, keluarga, para pemimpin dunia, sahabat kenalan,
donatur, dan berbagai fasilitas hidup yang memudahkan kehidupan dan memurnikan hidup iman. Tetapi acap kali kita tidak merasa puas dengan apa yang diterima dan dimiliki itu. Kita kurang mengakui kebaikan Allah dalam seluruh hidup. Kita lupa bersyukur kepada Allah dan tidak mau peduli untuk menjalankan hukum-hukumnya dan gerejanya dengan benar. Hati kita masih tertutup rapat oleh ingat diri dan kepentingan duniawi semata. Konsekuensinya adalah munculnya banyak persoalan hidup. Kalau hidup diri sendiri sudah kacau berantakan, maka orang lain dan alam ciptaan Allah pasti semakin rusak. Tidak ada hidup yang selaras dengan kehendak Allah pencipta. Apalagi Allah pasti semakin kita jauhkan dari hidup. Kita sudah tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dan meneladani kehendak-Nya. Maka sudah jelas bahwa hidup kita tidak berbeda jauh dengan umat Israel yang telah mengikuti kekejian bangsa lain. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus dari Hippo pernah berkata, Allah menciptakan kita tanpa kita, tetapi Dia tidak menghendaki menyelamatkan kita tanpa kita. Keyakinan ini justru menjadi angin segar bagi kita umat beriman untuk bertobat. Karena itu, masa Prapaskah atau masa tobat, masa kita menjalankan puasa dan pantang, menjadi kesempatan istimewa agar kita perlu melakukan sesal hati atau tobat diri, tobat hidup sosial yang tidak benar, dan tobat lingkungan hidup. Hanya melalui tobat diri sendiri, kita mampu untuk membangun kembali runtuhan hati akibat dosa-dosa kepada Allah, sesama, dan alam ciptaannya. Ingatlah selalu akan sabda Allah berikut ini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kitab Yesaya bab 1 ayat 18. Kristus Tuhan hanya membutuhkan hati kita yang remuk redam karena sesal yang tulus. Dia hendak memberikan siraman air keselamatan yang berasal dari korbannya di atas kayu salib, agar kita menjadi murid-Nya yang baik dan benar dalam praksis harian seturut panggilan, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan rasa syukur. Inilah tugas perutusan dan ganjaran dari Yesus bagi kita yang percaya dan setia iman kepadanya sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Karena itu aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan maha kuasa, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan pagi ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda putramu. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah keselamatan yang kami terima melalui Yesus Kristus putramu, bukan karena jasa dan usaha kami manusia, tetapi semata-mata karena kasih-Mu kepada kami. Ajarilah kami tanpa henti untuk mensyukuri semua anugerah-Mu melalui kesetiaan kami dalam bekerja sebagai pewarta sabda-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga saudara-saudari sekalian, mereka yang kita doakan, hidup keluarga dan semua aktivitas kita hari ini dan sepanjang minggu ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.